Saudara, belum ada perkembangan terbaru dari Agustan ya. Tapi seperti pada judul, apakah haram mendoakan bagi yang tidak percaya Kristus atau orang yang sudah tidak makan babi lagi? Nyimak video ini, saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa, roh, jiwa, dan tubuh saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan PSD selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang percaya dan bagi mengimani saudara. Nah saudara, hari ini saya akan membahas ya kisah daripada Ustadz Agustan saudara ya yang viral kentutin Alkitab walaupun hanya covernya tetapi pernyataannya mengandung unsur penghinaan saudara. Ada yang berkata lah kok dibahas terus saudara ya. Ini sesuatu yang sangat penting kita bahas sebagai orang-orang yang percaya bahwa ada sebuah insiden yang menimpa saudara kita setelah melakukan penghinaan. Ya. Dan seperti pada judul, apakah umat Kristen menentang Tuhan jika mendoakan Ustadz Agustan? Ya, ini pertanyaan yang bagus saudara ya. Karena dia sudah menghujat dan tidak mempercayai Tuhan kita. Lalu ketika kita mendoakan minta berkat kepada dia, apakah kita menentang Tuhan? Ya kan? Kan permasalahannya logikanya seperti itu saudara. Nah, kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 dan beberapa ayat berikutnya. Ini kata Tuhan Yesus. Ayat 43 saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Luar biasa firman Tuhan dan pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Ya, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang lain pun bisa. Ya, itulah yang membedakan kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Saudara, Yesus berkata bahwa berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, menganiaya bukan hanya secara fisik, tetapi verbal, menekan saudara, ya, mengintimidasi saudara. Itu termasuk penganiayaan zaman sekarang. Ada perkembangan-perkembangan. Dan itulah yang kita alami. Bukankah kita, kalau saudara lihat di pihak yang sering dilecehkan, dikafir-kafirkan, karena memang mereka mengatakan bahwa memang di kitab suci mereka mengatakan demikian saudara ya. Termasuk juga pernyataan daripada UAS seperti itu. Ya mau di apa saudara? Ya. Jadi itu alasan kita harus mengasihi musuh kita. Dan apakah ketika kita berdoa buat Ustadz Agustan kita melawan Tuhan? Tidak saudara. Ya. Urusan kita adalah bagaimana melakukan firman Tuhan. Kita berdoa buat Ustadz Agustan. Urusan Tuhan mau mengubah dan memberikan kasih anugerahnya kepada Ustadz Agustan, itu urusan Tuhan. Yang penting Tuhan melihat kita, bagaimana kelakuan kita, apakah kita melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan kita saudara adalah Tuhan yang kita bisa nilai bahwa sifat Tuhan kita bisa berubah. Ya. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya tidak akan baca keseluruhan, tapi saya akan menyampaikan garis besar daripada pasal ini. Di mana Hizkia dipanjangkan umurnya 15 tahun, saudara. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Jadi Nabi menyampaikan kepada Hizkia bahwa umurnya sedikit lagi, saudara. Dan dia akan mati dan tidak akan sembuh. Itu pesan dari Nabi. Dan nabi-nabi pada saat itu adalah mendapatkan
ilhaman daripada Elohim. Ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan telah tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Elohim Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Ya. Nah, jadi Hizkia diberikan 15 tahun umur lagi, ditambahkan umurnya 15 tahun. Padahal dia akan mati, itu kata Alkitab. Ya, seorang nabi yang menyampaikan pesan kepada dia, Nabi Yesaya, saudara, anak Amos, bahwa hidupmu tidak akan lama lagi. Tetapi ternyata ketika Hizkia berdoa sungguh-sungguh, dia mengingatkan Tuhan, Tuhan, saya ini hidup benar, hidup tulus. Akhirnya Tuhan mengingat dan mendengar doanya. Dia ditambahkan umurnya 15 tahun. Saudara. Dan ini pun bisa terjadi kepada siapapun. Ya, tapi perbedaannya adalah Raja Hizkia adalah orang yang hidup benar sesuai dengan apa yang disampaikan isi doanya. Sedangkan Ustadz Agustan adalah orang yang berpaling daripada Tuhan. Ya, kita tidak tahu dan tidak bisa mengukur apa yang Tuhan ingin lakukan kepada orang yang menolak dia dan menghujat namanya, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, tidak salah ketika kita berdoa buat Ustadz Agustan, ya, tidak melawan kuasa Tuhan, ya. Kalau seandainya tiba-tiba dia datang kepada Pastor Andi Simon lalu berdoa, kita doakan saja. Karena kesembuhan itu bukan dari kita, dari Tuhan. Kita hanya menyampaikan, kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara seiman, ya, untuk kita benar-benar menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Karena dunia butuh terang dan kita harus memberikan terang itu. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Saudara bisa share juga untuk menolong saudara-saudara kita dan menguatkan iman saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.